Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudaraku, secara khusus untuk keluarga besar JKI Ephata Family Church. Firman Tuhan pagi ini saya ambil dari kitab Ratapan pasal yang keempat, ayatnya yang ke-17. Demikian firman Allah. Selalu mata kami merindukan pertolongan, tetapi sia-sia. Dari menara penjagaan kami menanti-nantikan suatu bangsa yang tak dapat menolong. Saudara-saudara, renungan firman Tuhan pagi ini saya beri judul Merindukan Pertolongan Tuhan. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada dasarnya Allah yang kita sembah adalah Allah yang sangat baik dan selalu rindu menolong. Ini adalah kesempatan, ini adalah sesuatu yang sangat bernilai yang harus kita pahami. Kita punya Allah di dalam Yesus Kristus, Bapa yang baik, Bapa yang selalu rindu menolong anak-anaknya. Selain itu, saudara, pada dasarnya manusia juga membutuhkan pertolongan. Manusia terbatas, manusia hanyalah debu yang Tuhan berikan kesempatan untuk hidup, yang tidak memiliki kekuatan apapun. Karena itu dalam keterbatasannya, manusia membutuhkan pertolongan Tuhan. Tanpa pertolongan Tuhan, manusia hidup menjadi sia-sia. Nah, pertanyaannya adalah, pertolongan apa saja yang diharapkan manusia dari Allah? Yang pertama, saudara, tentu kita minta pertolongan Tuhan supaya kita ditolong dari dosa-dosa kita, supaya kita ditolong dari setiap musuh-musuh kita, supaya kita ditolong dari segala sakit penyakit dan penderitaan kita, dan supaya kita ditolong dari segala jebakan-jebakan iblis. Bapak Ibu, keluargaku, iblis tidak datang sebagai iblis, tapi Alkitab berkata iblis menyamar sebagai malaikat terang, sehingga dengan segala jebakan dan tipuan-tipuannya banyak sekali anak-anak Tuhan jatuh ke dalam dosa, bahkan penderitaan. Karena itu kita perlu pertolongan Tuhan. Nah, ayat yang tadi kita baca dalam ayat 17, ini adalah sebuah ratapan, sebuah seruan yang Yeremia sampaikan kepada Allah. Yeremia melihat banyak orang-orang Israel merindukan pertolongan, tapi bukan pertolongan Allah. Mereka merindukan pertolongan manusia, sehingga Alkitab berkata, kami menanti-nantikan suatu bangsa yang tak dapat menolong. Saudara, pertolongan manusia terbatas adanya. Sehebat apapun, seperkasa apapun manusia, tidak akan pernah bisa menolong manusia lainnya dengan sempurna. Hanya Allah di dalam Yesus Kristus yang sanggup menolong kita dengan sempurna. Bapak Ibu, pagi ini mari kita merindukan pertolongan Tuhan. Katakan amin. Mari kita minta pertolongan Tuhan. Bagaimana kita bisa merindukan pertolongan Allah? Saudara, saya mencatat ada 4 hal kecil. Saya katakan 4 hal sederhana, karena ini adalah sesuatu yang sangat mudah kita lakukan kalau kita mau melakukannya. Yang pertama, bagaimana kita merindukan pertolongan Tuhan? Yang pertama, kita harus beriman kepada Yesus Tuhan. Beriman bahwa Yesus sanggup menolong kehidupan kita. Bapak Ibu, keluargaku, iman tidak hanya bicara mengenai percaya, tapi iman bicara mengenai tidak bimbang, yakin dengan sepenuhnya sekalipun kita belum melihat mujizat Tuhan. Bapak Ibu, keluargaku, kalau kita mengiring Tuhan, mungkin kita banyak problem, banyak masalah, kita belum melihat pertolongan Allah. Tetapi ketika engkau beriman kepada Yesus, bahwa Yesus sanggup melakukan mujizat dalam hidupmu, disitulah engkau akan melihat campur tangan Tuhan yang ajaib. Yang kedua, saudara, bagaimana kita merindukan pertolongan Tuhan? Yang kedua, kita harus hidup di dalam kekudusan. Alkitab mencatat, saudara, kuduslah kamu sebab aku kudus. Allah yang kita sembah adalah Allah yang kudus, Allah yang hidup di dalam kesucian. Hidup kudus bukanlah pilihan. Hidup kudus adalah kewajiban kita sebagai anak-anak Tuhan. Kenapa, saudara? Karena kalau kita hidup kudus, disitulah juga Allah menyatakan berkat berlimpah dalam kehidupan kita. Karena Allah kita kudus, Allah kita suci, maka anak-anaknya harus hidup di dalam kekudusan. Yang ketiga, saudara, bagaimana kita merindukan pertolongan Allah? Kita harus menjadi pelaku-pelaku firman.
engkau tidak hanya baca firman, engkau tidak hanya fasih menghafal firman, tetapi engkau harus hidup di dalam melakukan firman Tuhan. Alkitab berkata, ia sama seperti orang bodoh, ia sama seperti orang bebal kalau dia cuma tahu firman Allah tapi tidak melakukannya. Tapi Alkitab juga berkata, orang-orang yang mendengar firman dan melakukannya, dia adalah orang-orang yang hidup dalam kebijaksanaan. Bapak Ibu keluargaku, mari, berapa banyak firman Allah yang engkau ketahui, disitulah kita diuji untuk melakukan kebenaran firman Allah. Yang keempat, saudara, bagaimana kita merindukan pertolongan Allah. Yang keempat, kita harus melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saya sering kali katakan, kalau bos di dunia saja selalu memberkati, menggaji pegawainya tepat waktu, sekalipun mungkin sering ngaret, tapi pasti dibayarkan gajinya. Saudara, percayalah, waktu kita melayani Dia, Raja di atas segala raja, dengan kesungguhan hati kita, maka tepat pada waktunya pertolongan Allah, berkat dari Allah akan dinyatakan kepada kita. Tidak hanya berkat jasmani, tapi juga berkat rohani yang nyata yang Tuhan kerjakan bagi kita. Selamat pagi keluargaku, rindukan pertolongan Tuhan, karena Dia rindu juga untuk menolong setiap anak-anaknya. Shalom, Tuhan memberkati kita semua.